Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi nih bersama kami di channel LPK PPSDM Restu Group. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pelatihan-pelatihan LPK terkait sistem sertifikasi kompetensi manajemen SDM yang nantinya akan dijelaskan oleh Bapak Franes Praduswara selaku praktisi Human Capital. Langsung aja kita dengarkan penjelasan beliau. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Franes Praduswara. Hari ini kita masih membahas seputar SKKNI dan KKNI untuk MSDM dan juga seputar sertifikasi yang akan dilakukan oleh lembaga LSP dan juga oleh BNSP. Terkait itu semua, dari kemarin kita sudah membahas mengenai kenapa pentingnya sertifikasi, kenapa pentingnya persiapan untuk sertifikasi dan lain sebagainya. Maka di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang LPK PPSDM Restu Group sendiri. Kami dari PPSDM, kami mempunyai program yang memang khusus untuk bidang MSDM. Jadi dalam program ini memang kami mengambil dari SKKNI untuk MSDM sendiri, yaitu nomor 307 2014 dan nomor 435 2015. Kami bersumber dari SKKNI tersebut dan juga kami juga bersumber dari jenjang yang sudah ditetapkan. Jadi ada dua program kami yang memang itu merupakan program inti kami, yaitu program yang pertama itu terkait dengan pelatihan sertifikasi MSDM untuk jenjang 3. Nah, jenjang 3 itu seperti apa? Jenjang 3 sendiri merupakan jenjang di mana orang atau personel yang memang menangani SDM itu masih bersifat keahliannya administratif. Jadi mereka akan kami berikan pelatihan yang sifatnya HR administratif. Jadi di situ nanti teman-teman dari peserta tersebut akan mendapatkan sejumlah pelatihan, di mana pelatihannya itu merupakan yang lebih ke arah administrasi. Jadi untuk daftar unit kompetensinya itu yang pertama itu merupakan kompetensi inti dan yang kedua merupakan kompetensi pilihan. Jadi kami nanti akan memberikan materinya kepada mereka. Itu untuk jenjang 3 itu berupa yang pertama adalah melakukan pengelolaan administrasi pekerja. Nah, dalam melakukan pengelolaan administrasi pekerja ini mereka nanti akan diajari bagaimana cara mengelola karyawan, data-data yang harus disiapkan, apa saja yang harus dibuat, dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya untuk pilihan adalah kompetensinya adalah melaksanakan pencarian sumber calon pekerja. Jadi nanti staf HR tersebut juga dilatih bagaimana cara merekrut orang supaya bisa diseleksi dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dia juga akan diberikan kemampuan untuk menyeleksi dokumen lamaran calon pekerja. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dokumennya saja. Tentu untuk melakukan seleksi untuk kompetensi, seleksi untuk dan lain sebagainya itu nanti akan dilakukan oleh biro tertentu, biro psikologi tertentu. Tapi setidaknya HR administrasi bisa melakukan seleksi khusus untuk berkas lamaran kerjanya. Terus juga mereka akan dikasih kemampuan untuk melakukan administrasi pengupahan. Jadi istrinya tentang penggajian, mereka juga ikut diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana memberikan gaji itu, upah itu, bagaimana pembagiannya dan lain sebagainya. Terus diberikan kemampuan menghitung uang lembur itu bagaimana sesuai dengan peraturan pemerintah. Terus bagaimana mereka mengurus jaminan sosial, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, baik itu secara administrasinya
ataupun juga secara teknis di lapangan dan penggunaan dari tools-tools yang sudah ada di BPJS sendiri. Nah, itu adalah materi dari yang akan kami berikan untuk kelas HR atau HC yang sifatnya masih administrasi atau kita bilang jenjang 3. Kami juga punya program kedua, yaitu di mana itu khusus untuk jenjang selanjutnya, yaitu jenjang 4. Kalau untuk jenjang 4 itu memang sedikit agak berbeda ya, karena memang jenjang 4 sendiri itu lebih ke arah tuntutannya lebih banyak. Jadi kompetensi intinya saja jumlahnya misalnya ada 4 unit gitu kan. Jadi memang ada yang berbeda antara jenjang 3 dan jenjang 4, sehingga nanti kemampuannya tentu aja akan berbeda karena tugas dan wewenangnya juga berbeda seperti itu. Nah, untuk jenjang 4 sendiri memang itu dikhususkan untuk orang-orang atau SDM dari human capital yang memang dia sudah istilahnya udah lama menduduki posisi itu, sehingga dia sudah tidak hanya terpaku pada administrasi rutin saja. Jadi mereka juga sudah mulai ada wewenang-wewenang untuk pengembangan diri sendiri dan lain sebagainya. Jadi memang lebih ke arah pengembangan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Nah, untuk jenjang sendiri itu jenjang 4 itu adalah memang itu lebih ke arah kualifikasinya ini menuntut kemampuan dan keahlian yang bersifat teknis dan teoritis seperti itu. Jadi dia lebih ke arah nanti itu di tingkat operasional atau spesialis analisis. Jadi nanti untuk kualifikasi bidang 4 ini dia nanti kemampuan ini atau kompetensi ini dimiliki oleh pemangku jabatan di tingkat operasional atau spesialis analis pada fungsi manajemen SDM dalam organisasi. Jadi lebih ke arah operasionalnya, jadi ya lebih tinggi lah. Kalau tadi administrasi, kalau ini lebih ke arah operasionalnya. Jadi tentu saja lebih tinggi dari yang tadi ya. Tadi kalau untuk level jenjang 3 itu dia lebih ke arah administrasi, jadi seleksi ini dan itu memang pada beberapa perusahaan jenjang 3 dan 4 ini digabung sehingga memang dituntut kemampuan yang lebih seperti itu. Tapi di beberapa perusahaan juga ada yang memang jenjang 3 ya jenjang 3 saja gitu kan. Sedangkan jenjang 4 dia akan lebih tentu wewenangnya lebih tinggi lagi. Jadi memang segala kebutuhan itu disesuaikan dengan hal yang nanti akan dilakukan oleh beliau atau mereka sendiri. Jadi untuk nanti pelatihannya sendiri itu disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk materi yang nanti kita akan siapkan dari PPSDM Restu Group itu untuk jenjang 4 ini adalah yang pertama, untuk kompetensi inti yang harus dia kuasai itu adalah bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Jadi memang dia dituntut untuk terus belajar dan untuk mengembangkan diri. Terus bagaimana menyusun prosedur operasional standar pengelolaan kinerja. Terus bagaimana menyusun prosedur operasi standar remunerasi di tingkat organisasi. Terus bagaimana melaksanakan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Terus untuk selanjutnya kompetensi pilihannya menyusun uraian jabatan itu kayak apa, membuat rencana pencarian sumber calon pekerja, jadi membuat perencanaan, terus melaksanakan proses seleksi calon pekerja. Nah, dia udah bisa menyeleksi, terus melakukan penawaran kerja terhadap calon pekerja, melakukan penempatan pekerja, mengimplementasikan budaya organisasi ke seluruh unit kerja, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, mengidentifikasi kebutuhan
kompetensi melalui rekam jejak perkembangan pekerja, menyusun anggaran program pembelajaran dan pengembangan, melakukan evaluasi pelaksanaan keseluruhan program pembelajaran dan pengembangan, terus melakukan evaluasi manajemen talenta. Banyak sekali memang yang untuk kompetensi pilihannya ini, jadi sehingga memang harus benar-benar jenjang 4 ini kewenangannya lebih banyak seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Jadi pada video kali ini yang dibahas adalah bagaimana kesiapan dari PPSDM untuk mempunyai komitmen memajukan SDM, khususnya adalah orang-orang yang memang bekerja dalam bidang MSDM. Maka kami mengadakan beberapa pelatihan yang sifatnya disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan jenjang yang diperlukan. Dan itu semua kami menunjuk kepada SKKNI dari pemerintah yang sudah ditentukan, sehingga kami tidak menyalahi aturan dalam hal penetapan pelatihan-pelatihan yang memang kami jalankan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu dipertanyakan, maka silakan tulis kolom komentar ya. Atau jangan lupa lagi tetap subscribe, tetap bunyikan loncengnya, dan jangan lupa share bagi teman-teman yang memang membutuhkan informasi tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke teman-teman, tadi itu penjelasan dari Bapak Franes Padu Suara. Cukup sekian video edukasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Bagi yang udah, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.